Tugas kita sebagai duta genre bukan menyalahkan, tapi mengarahkan. Dan saya sebagai duta genre memberikan ruang diskusi yang aman seluas-luasnya bagi para remaja untuk menceritakan permasalahan mereka dan juga memberikan informasi dan edukasi terhadap para remaja tersebut untuk lebih menyadari dan memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Karena perubahan itu sendiri datang bukan dari paksaan, akan tetapi dari kesadaran. Genre ini kan membahas tentang permasalahan remaja ya. Khususnya saya juga remaja dan saya pasti tahu permasalahan remaja saat ini tuh apa, tantangan yang mereka hadapi itu apa. Jadi saya ingin menjadi bagian dari solusi permasalahan remaja. Saya juga ingin memberitahu ke teman-teman kalau misalnya duta genre itu hadir untuk mengajak mereka berani bermimpi, berani berencana, dan berani mengambil keputusan yang tepat. Program kerja saya adalah untuk mengedukasi para remaja tentang kehidupan berencana dan juga triad KRR tadi. Tidak hanya mengedukasi, saya juga ingin mengajak para remaja untuk ikut berpartisipasi secara langsung. Mulai dari mencari tahu tentang triad KRR, merencanakan kehidupan mereka, dan memulai langkah untuk menjauhi kenakalan remaja yang nantinya akan berbahaya untuk masa depan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Susan di episode Berbagi Kisah. Kali ini kita akan menghadirkan anak muda yang kreatif dan berbakat. Pemirsa, genre atau generasi berencana adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan karakteristik, perilaku, dan preferensi antara kelompok orang yang lahir pada periode waktu tertentu. Setiap generasi memiliki pengalaman, nilai, dan budaya yang unik membentuk identitas mereka. Berikut beberapa contoh generasi genre yang umum digunakan, seperti generasi baby boomer, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Nah, pemirsa, setiap generasi memiliki karakteristik dan preferensi yang unik. Dan memahami perbedaan ini dapat membantu dalam berbagai aspek kehidupan seperti pemasaran, pendidikan, dan pekerjaan. Pemirsa, kali ini kita akan berbagi kisah mengenal duta genre, role model positif di kalangan remaja. Dan kita hadirkan narasumber yaitu Huzaifah. Dia adalah duta genre Putra Tabalong 2025 dan Aisyah Adriana Ashifa, duta genre Putri Tabalong tahun 2025. Kita akan berkenalan dulu dengan adik-adik atau mbak-mbak yang cantik dan ganteng yang hadir kali ini bersama saya. Ya, kita akan berkenalan dulu. Selamat hadir di episode Berbagi Kisah kali ini. Bisa berkenalan dulu dengan masnya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Iya. Perkenalkan, nama saya Huzaifah, akrab dipanggil dengan Hudza. Ya. Dan saat ini kegiatan aktif saya yaitu sebagai mahasiswa aktif di kampus Setia Tabalong. Dan aktif juga di organisasi Setia Tabalong, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, dan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri periode 2024 dan 2025. Nah, hebat, luar biasa ya. Aktivitasnya cukup padat. Sekarang dengan Mbak Aisyah, dipanggil Mbak Aisyah. Iya. Oke, silahkan kenalkan dirinya. Jadi perkenalkan, nama saya Aisyah Adriana Ashifa. Saya sekarang bersekolah di SMA Negeri 1 Tanjung dan sekarang baru naik kelas 2 SMA. Kalau untuk kesibukan saya saya mengikuti organisasi di sekolah, organisasi MPK OSIS, dan kebetulan saya menjabat sebagai sekretaris 1 di Sekbid 10. Oh, luar biasa juga, mereka adalah anak-anak yang
banyak sekali mempunyai aktivitas di luar sekolah ya. Masnya masih kuliah dan mbaknya masih sekolah. Baik, kita akan bertanya lagi, motivasi apa mbak dan masnya ini ikut Duta Genre? Kalau dari saya, motivasi saya mengikuti Duta Genre ini adalah genre ini kan membahas tentang permasalahan remaja ya. Okay. Khususnya saya juga remaja dan saya pasti tahu permasalahan remaja saat ini tuh apa, tantangan yang mereka hadapi itu apa. Jadi saya ingin menjadi bagian dari solusi permasalahan remaja. Saya juga ingin memberitahu ke teman-teman kalau misalnya Duta Genre itu hadir untuk mengajak mereka berani bermimpi, berani berencana dan berani mengambil keputusan yang tepat. Oke, motivasi. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit bercerita ya Ibu terkait motivasi saya mengikuti Duta Genre. Sebelumnya saya di organisasi kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan berhubungan dengan banyaknya kawan-kawan remaja di Indonesia dan terkhususnya di Kalimantan Selatan. Dan melihat aktivitas mereka sangat positif, terutama di bagian kedutaan, dan saya tertarik di bagian Duta Genre dan melihat aktivitasnya sangat sekali positif dan termotivasi di dalam hati ini untuk ikut juga sebagai agen perubahan untuk memberikan pemahaman kepada para remaja akan pentingnya dan bahayanya triad KRR. Triad KRR itu sendiri terdiri dari pernikahan dini, kemudian seks pranikah dan nabza. Oke, jadi dari kegiatan ekskulnya tadi ya, dari kegiatan ekskulnya Mas Huzaifah antara dengan keikutsertaan motivasinya ke Duta Genre tadi, ada nggak keterkaitannya? Jadi implementasi dari kegiatannya tadi, aktivitas tadi untuk mengikuti ajang genre tadi. Baik, terima kasih. Untuk keterkaitannya, saya sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa dengan Duta Genre tersebut pasti ada keterkaitannya dan ingin juga mengimplementasikannya dari Duta Genre ini dan memberikan pemahaman juga kepada para remaja, terkhususnya di lingkungan saya sendiri yaitu di kampus Tiata Balong untuk menjauhi 3 hal triad KRR tersebut. Baik, Mbak Aisyah gimana? Dari kegiatan ekskulnya tadi untuk keterkaitannya ke Duta Genre tadi, ada tidak? Ada. Pastinya sebagai orang yang mengikuti organisasi, kita pastinya aktif. Kadang juga nggak cuma acara di dalam sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Kadang kalau saya udah ada acara di luar sekolah, ngelihat ada anak-anak yang mendekati triad KRR tadi, mulai dari kayak awalnya ikut-ikutan teman, terus jadinya nanti malah keterusan kayak gitu. Jadi seringnya saya melihat kejadian itu, saya berpikir saya ingin memotivasi mereka untuk menjauhi 3 hal tadi. Saya pengen mereka itu tahu pentingnya 3 hal tadi dan menjauhi itu karena berdampak sangat buruk bagi masa depan mereka. Oke, jadi pengalamannya ikut ajang ini terus dibawa ke aktivitasnya di sekolah maupun di kampus ya? Iya. Oke, baik. Pertanyaan kemudian, proses seleksi itu seperti apa? Bisa diceritakan? Baik, terima kasih. Untuk seleksi di Duta Genre Tabalong tahun 2025 ini sendiri, yang pertama itu ada seleksi berkas ya. Berkas? Ya, disortir berkas untuk... berkas dulu ya? Berkas apa bakat? Berkas. Berkas, ya, administrasi? Administrasi, seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi dulu ya. Apa aja itu seleksi? Bisa dijelaskan? Seleksi administrasinya? Iya. Itu dari kelengkapan persyaratan, kemudian berkas CV, kemudian surat perjanjian juga. Oke, bisa dijelaskan surat perjanjiannya seperti apa? Izin menjelaskan, kalau dari surat perjanjian itu di situ tertulis kalau misalnya kita menjabat sebagai Duta Genre selama 1 periode kita
tidak diperbolehkan untuk mengikuti duta yang lainnya. Oke, Jadi fokus di satu aja dulu gitu. Iya. Silahkan lagi lanjut. Nah, kemudian dari seleksi administrasi, lanjut lagi ke sesi wawancara. Jadi habis seleksi administrasi lulus, Ya. lanjut lagi ke seleksi Sesi wawancara. Kemudian Nah, dari sesi wawancara itu terpilihlah 12 besar finalis Duta Genre Tabalong tahun 2025. Kemudian dilanjutkan lagi dengan karantina, yang dimana karantina ini kita diberikan pemahaman lagi lebih dalam terkait apa sih triad KRR itu, 3 permasalahan pada remaja, dan cara kita untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan para remaja nanti ke depannya. Nah, setelah dari karantina itu, kita mulai lagi nih ke grand final, puncak dari seleksi-seleksi sebelumnya. Yang dimana grand final ini sendiri itu mencakup diberikan pertanyaan oleh para juri dan kemudian pemilihan Duta Genre. iya. Boleh dibantu sama Mbak Aisyah prosesnya tadi bagaimana? Ada tambahan lagi? Mungkin? Kalau tambahan dari saya, Iya. di saat grand final itu, jadi kita kan tadi 12 orang ya, 12 orang itu dipilih 4 besar yang nantinya akan menjadi duta genrenya sampai ke wakil 3. Jadi duta genre, wakil 1, wakil 2, baru wakil 3. Di grand final itu yang 4 besar tadi akan mengambil pertanyaan, diberi pertanyaan, menjawab pertanyaan itu dengan waktu yang sudah ditentukan, yang nantinya akan menjadi penilaian bagi juri untuk siapa yang jadi dutanya dan siapa yang jadi wakil-wakilnya gitu. Oke. Apa saja yang didapat selama mengikuti proses seleksi sampai mendapatkan selempang sebagai duta genre Tabalong? Boleh Mbak Aisyah dulu? Kalau yang saya dapat selama dari awal ya, melengkapi berkas-berkas, terus ke technical meeting, ke seleksi, karantina sampai sekarang, pastinya pengalaman yang luar biasa sekali. Bertemu dengan teman-teman, berbagi cara berpikir, habis itu sama-sama menyelesaikan masalah, sama-sama saling support. Pokoknya pengalaman yang luar biasa sekali bisa sampai di titik ini. Baik, kalau Masnya Baik. Dari pengalamannya gimana? tentunya sangat banyak sekali ya pengalaman yang saya dapatkan setelah mengikuti Duta Genre ini. Yang pertama dari terbukanya pemahaman saya lagi mengenai permasalahan para remaja dan cara dan solusinya untuk menghindari permasalahan tersebut. Dan kemudian juga pengalaman baru saya dalam memimpin organisasi di kedutaan. Mungkin kalau untuk bersosialisasi bukan masalah lagi ya, karena aktivitasnya begitu cukup banyak kan ya. Oke, sekarang pernah tidak terbayang bahwa Masnya dan Mbaknya ini terpilih menjadi duta? Pernah tidak terbayang sebelumnya? Baik, tentunya tidak menyangka ya bahwa mengikuti, bahwa terpilih sebagai Duta Genre Tabalong tahun 2025 karena dari berbagai banyak kawan-kawan juga yang sangat luar biasa saat seleksi, sangat ambis dalam memberikan pengalaman dan potensi mereka untuk mengikuti kedutaan ini. Akan tetapi dari saya juga percaya diri bahwasanya saya bisa untuk bisa terpilih sebagai Duta Genre Tabalong tahun 2025. Oke, sekarang Mbak Isa? Kalau dari saya lebih ke terharu ya, karena kan di sana banyak banget teman-teman yang potensinya luar biasa sekali. Mereka pasti menunjukkan potensi mereka yang selama ini mungkin mereka nggak punya kesempatan untuk menunjukkan itu. Mereka pasti bagus-bagus sekali dari cara mereka berpikir, menyelesaikan masalah, sampai ke cara bersosialisasinya pun sangat luar biasa. Bisa sampai di titik ini saya sangat senang pastinya, terharu juga karena
kita sudah berjuang bareng-bareng sama teman-teman dan saya diberi kesempatan untuk menjadi duta genre Tabalong, dan pastinya saya percaya bahwa kedepannya saya bisa membawa perubahan bagi remaja di Tabalong. Pastinya percaya diri ya, Iya, bahwa betul akan sekali. menang ya. Betul. Ada ya? Baik, pemirsa, percayalah pada diri sendiri. Kamu memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa. Percaya pada diri sendiri dan jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Tetap di sini dan kita akan kembali. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Susan di segmen kedua. Dan kita tetap ditemani dengan Mas dan Mbak yang berbakat ini. Kali ini mereka adalah Duta Genre Tabalong 2025. Oke, untuk Mas Huzaifah dan Mbak Aisyah, tinggalnya di mana, Mbak? Kalau dari saya tinggalnya di Gunung Batu di Komplek Asabri Citra Tanjung Asri. Oke, kalau Mas Huzaifah? Baik, saya tinggal di Maburay di perumahan Geraha Kartika Eka Paksi. Oke, Murumpudak. masih berada di kawasan Mabun ya? Ya. Kecamatan Murumpudak. Oke, setelah terpilihnya sebagai duta genre, nah programnya untuk ke depan apa yang akan dilakukan oleh Mas dan Mbaknya? Mbaknya dulu ya. Kalau dari saya, program kerja saya adalah untuk mengedukasi para remaja tentang kehidupan berencana dan juga triad KRR tadi. Tidak hanya mengedukasi, saya juga ingin mengajak para remaja untuk ikut berpartisipasi secara langsung. Mulai dari mencari tahu tentang triad KRR, merencanakan kehidupan mereka, dan memulai langkah untuk menjauhi kenakalan remaja yang nantinya akan berbahaya untuk masa depan mereka. Oke, aplikasinya di sekolah seperti apa contohnya? Bisa dicontohkan? Kalau di sekolah saya ingin memberikan sosialisasi, dan juga nanti tuh yang berbeda dari sosialisasi ini adalah di sesi tanya jawabnya. Biasanya kalau orang tanya jawab kan audiens bertanya, narasumber menjawab gitu. Tapi kalau di program kerja saya tidak hanya narasumber yang boleh menjawab, tapi juga audiens yang lain boleh menjawab. Jadi dari situ kita bisa saling belajar, bisa saling menceritakan pengalaman kita untuk menjadi pelajaran bagi yang lainnya juga. Baik, itu untuk di sekolah. Sekarang Mas Huzaifah, iya. Baik. Gimana program setahun ke depan? Untuk program kedepannya tentunya banyak sekali. Oke. Tapi untuk dari garis besarnya, yang pertama itu dari media sosial, karena kita tahu sendiri remaja saat ini minim literasi digital Oke. dan kurang literasi digital yang memadai gitu. Jadi saya sebagai duta genre berperan untuk mengedukasi para remaja melalui Mungkin maksudnya minim itu pengetahuannya ya? Mungkin ya? ya kayak dari segi tempat mereka untuk mengetahui informasi tersebut. Nah, oleh karena itu dari saya ada salah satunya program yang namanya Mafes Genre, media infografis generasi berencana yang bertujuan sebagai wadah bagi para remaja untuk mencari informasi terkait isu-isu dan cara para remaja untuk menjauhi 3 permasalahan remaja saat ini. Berarti mengedukasi lewat media sosial? Ya. Begitu? Ya. Oke. Dan untuk edukasi yang di luar dari media sosial, yaitu seperti memberi arahan dan memberi pengetahuan kepada para remaja akan bahayanya triad KRR bagi para remaja. Nah, sekarang pada saat di kampus, Mas Huzaifah itu nanti akan mengumpulkan teman-temannya atau meminta waktu kepada temannya di sebuah pertemuan, atau bagaimana rencananya nih agar apa yang program tadi tersampaikan? Gimana? Baik. Di kampus sendiri banyak sekali agenda dan acara Iya. dan kegiatan-kegiatan yang positif. Oleh karena itu, saya sebagai duta genre Tabalong dan kebetulan juga sebagai mahasiswa aktif di kampus Tabalong mengajak para mahasiswanya untuk ikut dalam edukasi
permasalahan remaja, kesehatan reproduksi para remaja, dan perencanaan masa depan bagi para remaja terkhususnya di kampus Tia Tabalong. Jadi lebih mudah untuk mengumpulkan teman-temannya ya. Lebih mudah. Nah sekarang kalau untuk Mbak Aisyah karena masih berstatus sekolah kan, untuk jadwal-jadwal pelajarannya pasti sudah tersusun. Nah itu bagaimana nanti untuk mengedukasi teman-temannya? Apa secara ada pertemuan atau bagaimana? Kalau di sekolah saya sendiri itu setiap Jumat ada acara. Biasanya di acara Jumat Sejuk di Semanta itu bisa diselingi dengan sosialisasi. Jadi Jumat Sejuk itu kepanjangan dari seni dan pertunjukan. Jadi anak muridnya nanti pertunjukan, baru diselingi sama sosialisasi. Habis itu nanti penutupannya ada pertunjukan lagi begitu. Oke, baik. Untuk menginspirasi teman-temannya tentang trayek KRR tadi, itu bagaimana? Baik, untuk cara saya sendiri untuk menginspirasi kawan-kawan remaja, yang pertama itu dengan melalui pendekatan. Pendekatan kepada kawan-kawan para remaja, kemudian melalui pendekatan itu kita selingi dengan pemahaman dan edukasi bagi kawan-kawan kita akan bahayanya 3 permasalahan remaja tadi, yaitu pernikahan dini, seks pranikah, dan nafza. Dan kita berikan apa sih dampak dari 3 permasalahan tersebut. Oke. Untuk Mbaknya bagaimana? Kalau dari saya sendiri, cara saya menginspirasi mereka. Kalau dari saya pastinya yang pertama tentang edukasi. Saya nggak akan pernah capek buat kasih tahu ke teman-teman pentingnya edukasi untuk diri kita dan untuk masa depan kita. Oke. Bagaimana respon mereka setelah sudah pernah dicoba? Udah pernah. Iya. Jadi dari itu dalam sesi diskusi dari berbagai banyak kawan remaja di Tabalong, itu tuh kita banyak sekali pembahasan dan salah satunya permasalahan remaja. Dan apa sih yang menjadi tantangan dan masalah bagi para remaja saat ini terkhususnya di Tabalong yang dihadapi. Jadi respon dari kawan-kawan saat saya menyampaikan 3 permasalahan remaja sangat baik sekali dan mereka aktif dan antusias dalam bertanya. Jadi respon positif ya? Ya, respon positif. Kalau di sekolahnya gimana? Kalau dari saya, setiap orang pastinya punya perspektif yang berbeda-beda dan respon mereka juga berbeda-beda. Ada yang nerima, ada yang bilang kan ini bukan urusan kamu katanya kayak gitu. Cuman dari saya, cara perspektif mereka yang seperti itulah yang saya kumpulkan dan membuat saya untuk mengevaluasi tentang bagaimana cara saya menyampaikan lagi ke depannya agar bisa diterima oleh mereka. Pastinya ada tantangan ya. Betul sekali. Pemirsa, manfaatkan bakatmu, gunakan bakatmu untuk membuat perbedaan di dunia. Kamu dapat membuat dampak positif pada masyarakat, teman, dan komunitasmu. Jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan ke segmen ketiga. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di segmen ketiga. Nah, kita akan melanjutkan kepada tantangan yang mereka harus hadapi dalam mensosialisasikan trayek KRR tadi. Pastinya banyak sekali tantangan dan juga mungkin cemoohan ya, barangkali ya. Karena di posisi Huzaifah dan Aisyah itu masih diragukan sama teman-temannya. Pastinya itulah tantangannya. Nah, tantangan yang paling berat bisa diceritakan dulu, Huzaifah. Baik. Mengingat ya ajang genre tadi baru dilaksanakan, kemudian mengingat usia, kemudian juga mengingat bahwa ilmu pengetahuan itu bisa didapat dari mana saja. Contohnya dari media sosial, mereka tentunya bisa membaca apa itu dan lain sebagainya, dan duta sebagai duta akan menyampaikan program kerja dalam setahun, dan mereka pasti akan membandingkan referensi yang mereka baca dan juga program kerjanya Huzaifah dan Aisyah. Tantangan terbesar dan terberat yang dihadapi bagaimana? Baik, tantangan yang besar dan terberat mungkin saat ini ya. Iya. Kita sebelumnya
kita ketahui sendiri bahwasanya Duta Genre ini baru di Tabalong. Iya. Dan tantangan terberatnya itu memperkenalkan nih Duta Genre Tabalong kepada masyarakat luas. Dan akan pentingnya permasalahan remaja yang sering mereka lakukan terusnya di Tabalong. Dan kemudian tantangan terberatnya juga pasti dari kawan-kawan, tentunya pasti juga sangat ada sebagian yang kurang support dan ada juga yang mensupport, tapi tantangan terberatnya itu ya yang tidak mensupport itu. Iya. Itu aja. Contohnya gimana tidak mensupport itu? Seperti apa? Apa mereka kita edukasi tidak mendengarkan atau biasa saja? Gimana itu sikap maksudnya itu? Baik, mungkin dari tidak mensupportnya itu dari segi tidak mendengarkan tadi dan juga menganggap enteng dan remeh terkait isu dan terkait permasalahan remaja. Ya, mungkin dalam tanda kutip pergaulan bebas ya? Ya. Mbak Aisyahnya gimana? Kalau menurut Tantangan yang terberatnya mungkin terkait dengan lingkungan sekolah atau lingkungan di luar sekolah ya? Itu gimana? sebagai remaja pastinya pikirannya tuh pengen seru-seruan dulu biasanya kan. Untuk urusan masa depan tuh kayak kebanyakan dari remaja itu tuh berpikir kan kita hidup cuma sekali, kita nikmatin aja dulu hidup ini kayak gitu. Jadi tantangannya itu adalah menarik perhatian mereka untuk bisa berpartisipasi untuk merencanakan masa depan mereka. Menarik perhatian, terus membuat mereka percaya dengan kita, itu salah satu tantangan yang besar, yang berat gitu. Tapi kita pastinya karena kita sudah menyandang gelar sebagai Duta Genre, itu adalah tanggung jawab kita untuk mengedukasi mereka, untuk mengajak mereka berpartisipasi, merencanakan masa depan mereka. Dari kita pastinya akan terus mengumpulkan aspirasi dari para remaja, mengevaluasi dan memberikan komunikasi secara efektif. Ya, mungkin caranya membuat komunitas ya untuk berpikiran yang sama, kemudian memberikan edukasi kepada yang lain ya. Betul. Mungkin seperti itu ya. Baik, kemudian perilaku teman atau seseorang terbentuk dari berbagai faktor. Itu bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan, dan bisa dari teman. Nah, lalu menurut Mas Huzaifah dan Mbak Aisyah, bagaimana menyikapi perilaku yang berbeda-beda tadi yang bertentangan dengan norma kehidupan? Kalau dari saya, pembentukan karakter. Pembentukan karakter sangat penting dari anak, dari usia anak sampai usia dewasa. Karena dengan pembentukan karakter yang tepat dan baik dari keluarga, pastinya akan membuat sang anak berpikir tentang baik dan buruknya hal yang akan dia ambil untuk kedepannya. Kalau seorang anak sudah memiliki karakter, dia pastinya akan berpikir, kalau aku melakukan ini akan merugikan diriku. Kalau aku mengambil keputusan yang tidak tepat, itu akan merugikan masa depanku. Begitu. Jadi pembentukan karakter sangat penting supaya anak bisa menjauhi hal-hal yang saat ini tuh menjadi tantangan bagi remaja. Oke, kalau Mas Huzaifah bagaimana? Baik, Ya. terkait orang yang bertentangan dengan norma kehidupan, setiap orang yang memilih pilihan pasti ada alasannya tersendiri, dan tugas kita sebagai Duta Genre bukan menyalahkan tapi mengarahkan. Dan saya sebagai Duta Genre memberikan ruang diskusi yang aman seluas-luasnya bagi para remaja untuk menceritakan permasalahan mereka dan juga memberikan informasi dan edukasi terhadap para remaja tersebut untuk lebih menyadari dan memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Karena perubahan itu sendiri datang bukan dari paksaan, akan tetapi dari kesadaran. Dan itulah tugas saya. Jadi diberikan pemahaman ya, dan untuk lebih memperkuat hubungan antara si anak dan keluarga tadi ya. Jadi agar terbentuk karakter yang baik yang diharapkan. Baik, sekarang pesan dan harapan dari para Duta Tabalong. Gimana? Duta Genre Tabalong. Dari Mas Huzaifah.
Baik, terima kasih. Mungkin pesan dan harapan saya kepada para remaja di Indonesia, terkhususnya juga di Kabupaten Tabalong, lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial karena kita tahu sendiri para remaja terikut arus yang negatif di media sosial dan juga kedepannya para remaja lebih bijak lagi di dalam menggunakan media sosial dan juga mempersiapkan diri untuk merencanakan masa depan dan mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Oke. Mbak Aisyah gimana pesan dan harapan untuk para remaja khususnya kita di Tabalong? Kalau dari saya, buat teman-teman di luar sana, jangan pernah berhenti berjuang, teruslah berkarya, teruslah kalian tunjukkan potensi kalian, karena kita sebagai remaja pun kita punya hak untuk menunjukkan potensi kita punya hak untuk bersuara. Teruslah aktif dalam berkegiatan di luar sana, teruslah ikuti hal-hal positif, jangan pernah menyerah dan jangan pernah menganggap kalimat dari orang lain sebagai alasan dari kita untuk turunnya percaya diri. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Duta Genre Tabalong 2025 dengan Mas Huzaifah dan Mbak Aisyah. Pemirsa, tetap rendah hati. Jangan pernah melupakan dari mana kamu berasal dan tetap rendah hati. Kesuksesan tidak membuatmu lupa akan akar dan nilai-nilai yang kamu miliki. Dengan motivasi ini, anak muda yang berbakat dapat mencapai potensi mereka dan membuat perbedaan di dunia. Pemirsa, sekian dulu episode berbagi kisah kami dan nantikan di episode berikutnya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.